Kerangka konsep atau yang dikenal dalam bahasa Inggris conceptual framework ini berbeda dengan kerangka teori, di mana kalau kerangka teori merupakan sebuah rangkuman keseluruhan kaitan antara konsep-konsep utama dari teori yang menjadi dasar penelitian dikaitkan dengan teori lain atau konsep lain di dalam penelitian, sehingga nanti kerangka teori itu menggambarkan akumulasi dari konsep-konsep yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, dasar kerangka berpikir ini atau kerangka teori ini menjadi penting karena penelitian kuantitatif itu menuntut bahwa harus ada kepastian secara teoritis bahwa memang variabel-variabel yang nantinya akan diteliti itu memang sudah terbukti baik secara konsep teori ataupun dari hasil penelitian sebelumnya sudah terbukti memang ada kaitan atau hubungan atau korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya atau disinyalir memiliki hubungan. Nah, dari kerangka teori tersebut lahirlah sebuah kerangka konsep yang merupakan bagan atau kerangka yang lebih sederhana berfokus pada variabel-variabel yang diteliti saja. Kerangka konsep ini akan menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan, jembatan antara konsep-konsep secara teoritis dengan kondisi-kondisi yang dilakukan secara empiris atau ditemukan dalam sebuah penelitian. Dan sekaligus itu akan menjadi sebuah kerangka penelitian, sehingga nanti kerangka konsep itu dapat menggambarkan bagaimana variabel-variabel itu terhubung, kemudian bagaimana sifat atau kedudukan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian juga kerangka konsep itu bisa menggambarkan bagaimana nanti analisa data yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kerangka konsep ini pada kuantitatif memang harus ada terlebih dahulu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kerangka kuantitatif menuntut adanya kepastian atau rigiditas atau kekakuan bahwa penelitian itu memiliki dasar yang kuat secara teoritis ataupun secara empiris. Sebaliknya pada penelitian kualitatif justru bertujuan untuk menemukan kerangka konsep itu nantinya seperti apa, sehingga pada penelitian kualitatif itu tidak menuntut atau tidak membutuhkan kerangka konsep di awal perencanaan penelitian, karena itu nanti justru akan ditemukan pada saat proses analisis data ataupun di akhir dari hasil penelitian. Nah, di sini kita memiliki dua kerangka, yaitu kerangka teori dan kerangka konsep. Misalnya di sini saya ambil sebuah kerangka teori dari model konseptual Nola Pender dengan teorinya Health Promotion Model atau model promosi kesehatan. Nah, dalam model konseptual Pender ini kita bisa lihat dalam kerangka teorinya atau theoretical framework ada beberapa kotak. Kotak-kotak itu mewakili variabel-variabel yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Tanda panah dalam kerangka teori ataupun dalam kerangka konsep itu menunjukkan bahwa variabel yang memanah adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel yang dipanah atau terpanah atau terkena panah adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini kita bisa melihat dalam kolom pertama. Dalam kolom pertama di sini ada aspek atau domain individual characteristic and experience. Di sini di domain ini ada dua variabel, yaitu variabel prior related behavior dan juga personal factors. Yang terdiri subnya ada variabel biologis, psikologis, dan sosiokultural. Kemudian di aspek yang kedua atau domain yang kedua, di sini ada behavior specific cognition and effect. Nah, ada variabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di domain yang terakhir ada outcome. Nah, di outcome ini ada 3. 1,
2, dan 3. Nah, dari keseluruhan variabel yang saling berkaitan ini kemudian disederhanakan menjadi sebuah kerangka konsep penelitian. Karena bisa jadi dalam sebuah penelitian tidak bertujuan untuk melihat kaitan keseluruhan dari variabel dalam model ini, hanya beberapa saja. Nah, misalnya dalam penelitian yang digambarkan dengan kerangka konsep sebelah kanan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan atau hubungan antara 4 variabel. Nah, kita lihat di sini ada efikasi diri. Nah, efikasi ini diambil dari variabel kerangka teori yang di sini. Kemudian komitmen itu diambil dari sini. Komitmen to plan of action. Kemudian dukungan keluarga, variabel dukungan keluarga dalam penelitian itu diambil dari sini. Interpersonal influence, di sini ada family subnya. Kemudian perilaku sehat itu diambil dari health promoting behavior. Nah, tanda panah ini tidak terjadi atau tidak dibuat secara sembarangan karena kerangka konsep ini lahir dari kerangka teori sebelah kiri, maka kita perlu memperhatikan betul panah-panah yang muncul di sebelah kiri ini. Mari kita lihat di kerangka teori. Nah, dalam kerangka teori, efikasi diri ini memanah perceived barrier to action. Nah, di mana perceived barrier to action di sini bersama-sama keempat variabel ini itu memanah komitmen. Dari efikasi ini ada garis ke kanan, kemudian kita telusuri dan dia akan memanah komitmen. Nah, dari sinilah korelasi inilah yang menjadi dasar untuk memberikan tanda panah dari efikasi diri ke komitmen. Artinya efikasi diri mempengaruhi komitmen. Begitu juga dari dukungan keluarga. Di sini kita lihat kalau kita telusuri panahnya itu seperti ini. Maka dalam kerangka konsep disederhanakan dengan panah lurus dari dukungan keluarga dan komitmen. Begitu juga dari efikasi diri, kita telusuri ya, ke atas, kemudian menuju health promoting behavior. Kemudian disederhanakan dari efikasi diri langsung memanah perilaku sehat. Begitu juga dukungan keluarga pada kerangka teori. Kita telusuri panahnya menuju health promoting behavior. Nah, sehingga kerangka teori ini kita sederhanakan dan lahirlah sebuah kerangka konsep seperti ini. Nah, kerangka konsep inilah yang menggambarkan penelitian kita itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan efikasi diri dengan komitmen, hubungan efikasi diri dengan perilaku sehat, hubungan dukungan keluarga dengan komitmen, hubungan dukungan keluarga dan perilaku sehat. Sehingga inilah yang menjadi kerangka konsep di dalam penelitian kita. Dan biasanya ini diletakkan di bab kerangka konsep dan definisi operasional di bab 3 umumnya. Nah, misalnya kita lihat contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini kita ambil dari teori perilaku sehat dari Lawrence Green yang namanya itu Prosit-Presit model. Nah, saya ambil kerangka ini dalam buku Nur Salam. Nah, di Prosit-Presit model ini kita melihat ada beberapa domain ya. Yang pertama ini adalah domain health promotion, terdiri dari 2 variabel, health education. Kemudian di bagian bawahnya eksternal dari kebijakan institusi, baik itu pemerintah ataupun layanan kesehatan. Kemudian di sini ada 3 variabel atau 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor enforcing, pendorong, faktor yang memampukan atau pendukung, enabling factors. Kemudian di domain yang ketiga ini ada 2 variabel, behavior and lifestyle, dan environment. Lalu ada health behavior, sehingga kondisi sehat atau perilaku sehat, dan kualitas hidup, quality of life. Nah, kerangka teori ini kemudian diuji dalam sebuah penelitian.
sehingga menghasilkan sebuah kerangka konsep seperti ini. Dukungan keluarga, sikap, dan perilaku kontrol rutin. Nah, kalau kita lihat, dukungan keluarga ini berada pada reinforcing factors. Kemudian sikap ini berada dalam predisposing factors atau faktor predisposisi. Kemudian perilaku kontrol rutin itu dapat dilihat di sini, behavior. Nah, jadi sebenarnya penelitian itu hanya mengambil 3 variabel ini, reinforcing, predisposing, dan behavior. Nah, kalau kita lihat dari kerangka teorinya, seharusnya kerangka konsepnya menjadi dukungan keluarga panah ke sikap, sikap panah ke perilaku, dukungan keluarga juga panah ke perilaku. Nah, namun kita lihat di bagian bawah, dari hasil penelitian didapatkan ternyata dari dukungan keluarga yang memanah langsung ke behavior, didapatkan hasil bahwa dukungan keluarga itu tidak mempengaruhi perilaku secara langsung. Namun dia harus melewati variabel sikap pasien dulu, baru bisa mempengaruhi perilaku pasien tersebut. Nah, itu dari hasil penelitian. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan dibanding contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama dari kerangka teori, kita buat ke kerangka konsep. Nah, kalau contoh yang kedua ini, dari kerangka teori, kita dapat kerangka konsepnya, dukungan keluarga panah ke sikap, sikap dan dukungan keluarga, keduanya masing-masing memanah perilaku. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata dukungan keluarga mempengaruhi sikap secara signifikan. Nah, yang ada di bawah ini, yang memanah signifikan. Kemudian sikap itu memanah ke perilaku signifikan. Nah, di bawah juga. Nah, tapi ternyata di sini di hasil penelitian ini kita melihat tidak ada panah langsung dari dukungan keluarga ke perilaku seperti yang ada di teori. Jadi dari sini di teori ada panah ke behavior. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini panah ini itu didapatkan bahwa tidak ada pengaruh langsungnya. Jadi panah langsung ini menjadi tidak ada dari hasil penelitian. Nah, sehingga penelitian di bawah ini itu mendapatkan temuan baru bahwa ternyata pada populasi penelitian ini, pada sampel penelitian ini, dukungan keluarga itu tidak serta-merta dapat mempengaruhi perilaku pasien. Namun dia harus mempengaruhi sikap dulu, baru sikapnya terbentuk baik, baru sikap itulah yang sudah dipengaruhi oleh dukungan keluarga tadi, kemudian mempengaruhi perilaku pasien. Nah, jadi dari dua contoh ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana kerangka konsep lahir dari sebuah kerangka teori. Dan yang contoh yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sebuah teori diuji melalui penelitian untuk mendapatkan kondisi temuan berdasarkan populasi dan sampel yang dimiliki. Dan bisa jadi sama dengan teori atau malah berbeda dengan teori. Nah, sehingga nanti teori yang ada kemudian terus-menerus diperlengkapi oleh hasil-hasil penelitian. Sehingga fungsi penelitian sebagai jembatan antara teori dengan praktek itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ini yang tadi sudah saya singgung juga bahwa tiap korelasi antar variabel di sebuah kerangka konsep itu harus dibuktikan dengan dukungan empiris. Nah, jadi memang kita harus mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa masing-masing variabel itu, antar variabel itu memang terbukti punya hubungan, terbukti punya kaitan, terbukti punya korelasi. Itulah sebabnya kita perlu mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis atau meng-appraise penelitian yang mau kita lakukan atau penelitian orang lain ketika kita menganalisis sebuah artikel jurnal? Paling tidak ada 5 pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya terhadap penelitian yang mau kita lakukan atau penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Yang pertama itu, apakah penelitian ini punya dasar teori yang kuat, yang jelas sebagai rujukan atau asal muasal lahirnya kerangka konsep dari penelitian tersebut.
Nah, teori tersebut kuat atau tidak, mumpuni atau tidak, relevan atau tidak dengan kerangka konsep. Sehingga kerangka konsep itu tidak terjadi atau tidak muncul secara tiba-tiba. Dan yang ketiga, apakah kerangka konsep yang sudah ada itu relevan dengan masalah penelitian yang dimiliki di awal? Apakah relevan dengan pertanyaan penelitian? Dan apakah dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti dan bisa mencapai tujuan penelitiannya? Kemudian kita juga perlu berpikir dan menganalisis apakah kerangka konsep yang sudah kita tetapkan ini itu bisa menjadi pedoman atau perwakilan atau gambaran mengenai desain yang diambil, metode yang dipilih untuk mengambil data, metode yang dipilih atau teknik yang dipilih untuk menganalisis data. Lalu yang terakhir, apakah kerangka konsep itu bisa memunculkan definisi operasional dan juga hipotesis penelitian yang relevan atau tepat berdasarkan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Ini setidaknya 5 pertanyaan yang perlu kita cari tahu ketika kita ingin melakukan penelitian, atau untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang akan kita gunakan sebagai salah satu dasar penelitian kita itu tepat atau cocok atau sesuai untuk kita pakai dengan penelitian kita. Sehingga kita bisa bilang bahwa apakah penelitian sebelumnya itu memiliki kerangka konsep yang sama atau mirip atau relevan dengan kerangka konsep penelitian yang akan kita lakukan.